konteks ini, bila mana kita mencermati permohonan dari pemohon akuo, maka tampak adanya upaya-upaya yang tidak berlandasan hukum dari pemohon untuk menegasikan jumlah suara sebanyak 96.214.691 dari rakyat Indonesia kepada pihak terkait. Hal ini atas alasan dalam permohonannya, pemohon berupaya agar Mahkamah Konstitusi kendati pun tidak menjadi kewenangannya untuk melakukan diskualifikasi kepada pihak terkait. Bahkan tanpa pemohon menguraikan mengenai berapa sesungguhnya jumlah suara yang benar menurut pemohon, sehingga mempengaruhi keterpilihan pihak terkait untuk kemudian dilantik sebagai presiden, sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Dasar tersebut. Oke, kita lanjut kembali diskusi. Saya langsung ke Bang Frits ya. Bang Frits, tadi sudah ada argumentasi dari Bang Vincent dan juga Mas Heru ya. Bagian proses ini yang menjadi highlight dari kedua pihak ini. Kalau Bang Frits melihatnya dan bagaimana membantah bahwa proses yang disoalkan oleh mereka ini sebenarnya tidak tepat begitu menurut 02. Ya, saya mengapresiasi nih usaha dari Bang Heru dan Bang Vincent. Kalau tadi kita mendengar sepertinya Bang Heru dan Bang Vincent itu sengaja tidak mau mempergunakan kata-kata TSM. Karena takut nanti kalau kata-kata TSM langsung mengatakannya itu kewenangan di Bawaslu. Tadi Bang Vincent berbicara soal nepotisme, terukur, dan terkoordinasi. Itu kan kata-kata sepertinya itu kata-kata yang baru muncul apa nih? Baru agak belakangan nih, biar isu soal TSM-nya tidak muncul gitu loh. Yang kedua yang mau saya bahas adalah terkait dengan sengketa. Kan ada 3 jenis persoalan yang dapat dibawa ke Bawaslu, yaitu sengketa pencalonan, penanganan pelanggaran administrasi, dan juga pelanggaran pidana. Itu yang selama ini menjadi argumentasi kami dalam berbagai kesempatan, termasuk di terakhir kali saya di TV One. Putusan MK 90 tahun 2023 sudah mengatakan bahwa keputusan ini atau putusan terkait dengan syarat umur itu harus dilakukan pada pemilu 2024. Jadi tidak ada multi interpretasi apakah putusan 90 mengenai syarat umur itu 2024 atau 2029 misalnya. Tidak, putusan 90 secara tegas mengatakan tahun 2024. Tapi kan kemudian di dalam proses perubahan PKPU-nya, KPU kan juga bisa melihat bagaimana persoalannya. Ada reses, mau mengajukan perubahan PKPU langsung ke Kemenunham, ditolak kepada Kemenunham. Harusnya TV One memanggil dong Kemenunham, Kementerian Hukum dan HAM, kenapa kalian tidak mau menerima perubahan PKPU? Itu juga harus bisa menjadi pertanyaan daripada TV One. Tapi oleh karena kondisi seperti itulah kemudian KPU mengambil tindakan untuk menerima pencalonan, meskipun kemudian ada putusan terkait dengan dari DKPP terhadap dengan perilaku karena dianggap tidak sesuai dengan tata cara mekanisme dan prosedur. Hal yang ketiga saya mau sampaikan, Bang, bahwa terkait dengan sengketa itu beda sama penanganan pelanggaran. Kalau tadi, dan saya yakin Bang Heru tahu betul ini, kalau misalnya kita ada proses pelanggaran, kasih tahu kepada Bawaslu. Bawaslu bisa kira-kira melakukan fungsi hasil kajiannya, ada form hasil pengawasannya, kemudian naik menjadi sebuah temuan. Tapi kalau sengketa pencalonan, kan harus orang yang sendiri yang merasa dirinya dirugikan karena ada sebuah SK. Beda, Bang, kalau sengketa pencalonan itu objeknya adalah SK, surat keputusan. Dan surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU itu punya jangka waktu untuk dapat di-challenge ke Bawaslu. Dan itu tidak dilakukan oleh Paslon 1 dan Paslon 3. Saya merasa bahwa ini Paslon 1 dan Paslon 3 itu kecolongan ini. Baru setelah ada putusan DKPP, baru kemudian heboh. Coba kalau kita melihat pemberitaan ya, coba kita lihat pemberitaan. Apakah ada kehebohan sebelum putusan DKPP? Kan tidak sebanyak setelah putusan DKPP. Jadi ada misstep yang dilakukan oleh Paslon 1 dan Paslon 3 dan baru
terbuka setelah munculnya ada putusan DKPP. Meskipun kami berpendapat bahwa di dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, KPU sudah melaksanakan sesuai dengan putusan 90 2023. Oke, baik. Kecolongan ya, saya nanti mau nanya juga ke Bang Vincent. Kayaknya juga udah pada siap-siap mau ngomong kayaknya, tapi kita ke Prof dulu. Prof. Prof, gini, yang berkembang adalah soal proses kemudian MK itu hasil. Nah, ini kan yang dua ini mendalilkan pada proses gitu. Letaknya di MK, apakah MK juga memiliki kewenangan itu, Prof? Saya kira gini ya, kita taat ajas nih pada undang-undang ya. Undang-undang pemilu mengatakan bahwa sengketa proses pelanggaran pemilu itu dibahas di Bawaslu, diperiksa di Bawaslu. Itu pasal 467, ya kan? Kemudian terkait dengan sengketa hasil perolehan suara itu di MK. Ya, ini ada filosofinya kenapa sampai di ujung di MK suara. Karena suara yang diberikan di dalam pemilu itu adalah refleksi dari kedaulatan rakyat. Pemilu itu adalah refleksi kedaulatan rakyat. Dan yang menentukan itu rakyat. Jadi rakyat ini setiap 5 tahun, dia memberikan kontrak kepada siapa yang dia mau pilih untuk memimpin 5 tahun ke depan. Itu ajasnya. Dan suara ini sangat berharga, ya kan? Suara ini sangat fundamental sekali. Karena itu diuji MK. Diuji konstitusionalitasnya. Ya. Tidak bisa misalnya kita menafikan, ya, tidak bisa kita mengelakkan eksistensi orang yang memperoleh suara, ya. Ini kan sering kita ulang, ya kan, sering kita ulang bahwa proses ini telah berlalu dari mulai proses pencabutan nomor itu hadir tiga-tiganya 01, 02, 03. Itu setelah KPU menerima paslon Prabowo Gibran. Artinya ya kan? Pada saat itu mengakui proses itu berjalan. Mengakui, gitu. Nggak bisa enggak. Ya kan, kalau Anda tidak mengakui pada saat itu, Anda bisa mengatakan kami menolak pencabutan nomor ini. Bisa karena, itu dilakukan? Ya, kalau mau benernya begitu. Ya kan kita harus kesatria. Ya kan, oh kami nggak mau ikut. Tapi kalau dari hukumnya sebenarnya bisa, tidak akan kena. Seketika dia bisa bilang, dan kemudian begini, penetapan Gibran sebagai cawapres ya, calon wakil presiden, itu memenuhi standar berperkara di MK. Jadi siapapun juga punya kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, atau saya misalnya sebagai pendukung, ya bisa mengajukan untuk menerobos keterbatasan itu. Banyak putusan-putusan MK, misalnya orang yang pernah jadi narapidana, ya Undang-Undang 32 tahun 2004 membatasi, nggak boleh yang pernah jadi narapidana. Kemudian mereka yang pernah jadi narapidana mengajukan permohonan. Kemudian MK memberikan putusan, oke, bisa mantan narapidana mengajukan diri sebagai calon kepala daerah ya, asalkan telah selesai menjalani hukuman 5 tahun. Kan itu ininya. Ya kan, telah selesai 5 tahun sesuai dengan putusan pengadilan. Ya, kayak gitu. Kemudian yang kedua, juga tentang masa jabatan kepala daerah. Ini diuji nih. Orang nih pernah, saya menjadi wakil, naik menjadi bupati, ya kepala daerah. Kenapa? Karena ada proses yang harus saya lalui. Ya, bupatinya meninggal misalnya. Atau naik jadi wakil gubernur seperti KP. Prof. Jadi beberapa waktu yang lalu sempat dari kubu 01 dan 03 tuh mengatakan bahwa kita mensengketakan hasil ini karena prosesnya juga tidak berjalan. Tapi sejalan itu bisa tidak sih MK juga mengurus gitu kan, memutuskan mengenai sengketa proses ini? Saya kira fakta hukum mengatakan ya 01, 02 ini ikut di dalam pencabutan nomor, di dalam debat segala macam, ya kan? Kan itu. Bahkan 01 ini Anies Baswedan memberikan nilai terhadap Prabowo 11 di antara 100 ya kan. Kemudian Ganjar ya Capres 03 memberikan nilai 5 kepada Pak Prabowo. Ini artinya Anda mengakui orang, mengakui eksistensi orang. Jadi mereka sebenarnya telat begitu Prof ya? Bukan telat, saya kira salah. Oke, salah. Mas Heru. Keliru. Ya, Mas Heru. Boleh. Jadi begini. Ini memang luar biasa. 02 bisa menyelundupkan ahli ini. Ini ahlinya udah ke 02 beneran ini. Ini enggak, saya berbicara selama pengetahuan dan hukum ya. Pertama begini, kita harus bedakan antara kita mengikuti tahapan dengan keberatan yang diajukan. Tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU, pengundian, kemudian debat, itu harus diikuti oleh pasangan calon. Itu hal yang berbeda.
Dan hal lain, ketika ada penetapan pasangan calon, sudah ada laporan. Di depan KPU diajukan keberatan. Kepada Bawaslu dibuat surat. Kemudian juga ada laporan pelanggaran. KPU melakukan pelanggaran dengan menerima, ya kan, menerima bakal pasangan calon dengan PKPU yang lama yang belum berubah syaratnya 40 tahun. Tetapi Bawaslu nggak menindaklanjuti, memanggil pun tidak. Kemarin di halaman awal laporan Bawaslu disebutkan itu sudah ada laporan, begitu. Jadi kita bisa berbuat apa gitu? Itu faktanya KPU itu hanya melaksanakan putusan MK yang sifatnya self-executing. Itu kenyataannya begitu. Jadi bukan berarti 01 itu diam. 01 sudah mengajukan, sudah melaporkan. Ketika itu memang menurut Bawaslu tidak, ya sudahlah. Kita pahami Bawaslu bagaimana kekuatan penegakan hukumnya kan. Kita save ini. Kemudian ternyata belakangan DKPP menyatakan KPU melakukan pelanggaran prosedur. Makanya kemudian kita bawa. Nah, itu hal yang membedakan gitu. Jadi kalau tadi Bang Frit bilang kenapa 01 diam? Sudah gitu. Sudah disampaikan pelanggaran, tapi kenapa tidak disengketakan? Ketika itu suatu peristiwa hukum merupakan suatu pelanggaran, nggak bisa dijadikan sengketa. Karena itu kan tindakan kategori pelanggaran kan beda dengan sengketa. Begitu. Makanya kita nggak sengketakan SPPU, sengketa proses pemilihan umum gitu. Itu terakumulasi ketika pelanggaran penetapan pasangan calon itu dibuka kerannya, masuklah kekuasaan sebagai mesin pemenangan. Bansos turun, menteri kampanye, syaratnya di undang-undang seminggu sekali bisa kampanye, tiap hari mereka kampanye. Masa tiap hari? Begitu. Yang benar lah, tiap hari kampanye nggak kerja dong. Jadi lihatlah di media itu pemberitaannya. Jadi inilah kekuasaan bergerak, ya membagi bansos di depan istana. Padahal bansos itu adalah untuk orang miskin. Gitu. Ada daftar penerimanya. Jadi akumulasi itu yang kita coba challenge ke Mahkamah Konstitusi sebagai pelanggaran kualitatif. Iya, saya pikir begini ya, kita jangan menyederhanakan proses. Saya ini hadir dalam persidangan, saya begitu sedih melihat kalau kita lihat hakim Mahkamah Konstitusi hanya 8 di sana, gitu ya. Itu ada satu tiang di Mahkamah Konstitusi yang sudah runtuh akibat dari proses di pemilu 2024 ini. Siapa tiang itu? Karena tiang dari Mahkamah Konstitusi ada 9 orang dan satu runtuh hanya memaksakan supaya nepotisme itu terwujud di dalam pemilu 2024 ini. Bagaimana marwah Mahkamah Konstitusi kita hancur belur. Saya sedih melihatnya. Mohon maaf ya, saya sedih melihatnya. Jadi jangan disederhanakan proses ini. Ya mulai dari putusan 90 ini dengan putusan MK itu akibatnya apa? Ya, Mahkamah Konstitusi satu tiang runtuh hanya untuk mewujudkan anaknya menjadi calon wakil presiden. Bang menanggapi apa yang tadi sama Prof. Asrun sama Bang Frit juga gitu. Kalaupun misalnya Anda menyoal soal pencalonan, kan sudah harusnya bisa dilakukan pada saat itu juga gitu. Sama tadi seperti saya. Kalau berbicara menyoal, saya pikir begini, kewajiban keberatan itu, kewajiban menggugat itu bukan hanya terletak kepada paslon ya, tapi kepada setiap warga negara Indonesia. Itu poinnya dulu. Tapi sudah sempat dilakukan tidak Bang? Ketika kalau berbicara soal keberatan, itulah wujud kenapa ada putusan DKPP berkaitan dengan pelanggaran etik berat dan terakhir yang dilakukan oleh Ketua KPU dan anggota KPU akibat menerima pendaftaran paslon 02 yang belum diterbitkan terlebih dahulu PKPU itu ada putusan DKPP. Lah itu apakah bukan sebuah keberatan? Tapi kan kita tahu fungsi tugas wewenang DKPP itu hanya sebatas pada pelanggaran kode etik. Nah, ini kemudian kita tidak bisa menaifkan proses ini gitu ya. Jadi makanya saya tadi bilang Mahkamah Konstitusi ini kita tahu bahwa ini bukan hanya sekedar penyelesaian persoalan pilpres, ini penjaga demokrasi kita. Dan ini penjaga konstitusi kita. Nah, kita berharap dengan nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi ini, bagaimana pemanggilan kepala desa oleh aparat, bagaimana mengkonsolidasikan aparat kepala desa dan lain sebagainya,
siapa kita berharap lagi untuk menyelesaikan ini? Bawaslu. Kenapa, Prof? Mohon maaf, saya tambah. Untuk Bawaslu, kalau kemarin di dalam jawaban Bawaslu, dia menyebutkan banyak pelanggaran, laporan. Ya. Itu membuktikan bahwa masyarakat risau melaporkan. Ya, tapi saya juga agak sedih. Ternyata Bawaslu juga tidak membuktikan dirinya bahwa banyak laporan yang dia proses. Justru yang ada tidak sesuai prosedur, belum sesuai syarat formil, syarat material. Ya meskipun syarat formil itu hanya persoalan waktu ya. Gitu. Misalnya ini kejadian hari ini karena ada batas waktu, dia tidak bisa memproses. Berarti menurut Anda kan ada laporan. Bukan berarti substansi dari indikasi juga kan, berarti kan. Makanya laporan ya. Prof Mahfud mengatakan dalam di Mahkamah Konstitusi openingnya itu, dia mengatakan bahwa yang kita cari bukanlah keadilan prosedural, tapi keadilan substansial. Substantif. Itu poinnya. Dan MK, kalau MK bisa progresif, Mahkamah Konstitusi bisa mengembalikan marwahnya. Jadi ketika DKPP mengumumkan putusan itu ya, Ketua DKPP bilang, ini nggak ada hubungannya dengan, tidak ada pengaruhnya terhadap pencalonan Gibran. Selesai urusannya. Ya itu urusan. Kita jeda dulu ya, Bapak-Bapak, kita jeda dulu. Nanti kita lanjutkan dialognya. Ketua loh. Baik. Ya kan, publik segera kembali. Ya. Wah, ini kayaknya